Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Wijayanti dengan NIM 857038886. Di sini saya membuat video simulasi pembelajaran sebagaimana tugas yang diberikan Bapak Winardi MPD selaku tutor pengampu mata kuliah PKN. Saya mengambil mata pelajaran IPS mengenai sejarah masuknya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya. Semuanya terlihat baik-baik saja, ceria, semangat. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah ya. Usahakan setiap mau berangkat sekolah harus sarapan. Ya, betul sekali. Ya anak-anak, ya sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Iya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita sudah berdoa, semoga doa yang kalian panjatkan bisa membuat ilmu-ilmu yang Ibu berikan berguna bagi kalian semua. Amin. Ya anak-anak, silakan dilihat kiri kanannya teman kalian, apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Iya. Ibu senang sekali kalau kalian masuk semua ya. Berarti tidak ada apa-apa, berarti kalian sehat ya. Bisa masuk ke sekolah mengikuti pelajaran seperti biasa. Ya anak-anakku, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Ya, hari ini kita menyanyi Indonesia Raya ya, yang agak semangat ya, supaya jiwa-jiwa nasionalisme kita ya dapat bertumbuh ya setiap harinya. Ya, silakan. Ya, terima kasih anak-anakku sudah menyanyikan lagu nasional ya. Seperti yang kita lakukan setiap harinya, lagu nasional harus tetap kita nyanyikan, tidak boleh kita hilangkan. Nah, ya anak-anak, ya sebelum merambah atau melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, ya sebelum merambah pada pembelajaran yang lanjut, Ibu mau tanya ini, ada yang masih ingat kita kemarin belajar tentang apa? Iya anak-anak, kemarin kita belajar mengenai lingkungan alam, ya lingkungan alam dan lingkungan buatan. Di situ ada cara merawat, ya. Kemudian kita membandingkan lingkungan alam yang bersih, yang terawat, dan lingkungan alam yang kotor, tidak terawat. Ya anak-anak, kita melanjutkan pembelajaran kita mengenai tentang masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara atau ke Indonesia. Ibu jelaskan sedikit ya. Masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara itu melalui jalur perdagangan ya, khususnya jalur laut pada awal Masehi. Ya anak-anak, seperti yang kalian ketahui, agama di Indonesia itu ada 6. Pada awal mulanya agama itu hanya 1 ataupun 2 saja. Salah satunya adalah Hindu-Buddha. Hindu-Buddha dibawa oleh masyarakat asing atau orang asing yang bukan asli orang Indonesia, ya melalui jalur perdagangan yaitu jalur laut. Ya, mereka membawa perdagangan juga membawa sebuah agama yang dimana agama itu biasa sekarang ini kita buat menjadi agama Hindu ataupun agama Buddha. Ya, sudah paham sampai di sini masuknya? Ya, kalau sudah paham, next. Berlanjut pada pembelajaran berikutnya. Ya, pembelajaran berikutnya tentang perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ini sama seperti tujuan pembelajaran kalian. Tujuan pembelajaran kalian ya, Ibu sebutkan terlebih dahulu. Kalian mampu menceritakan masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia ataupun di Nusantara. Kemudian yang kedua, ya, kalian mampu mendeskripsikan
Buddha di Indonesia. Yang ketiga, kalian bisa mendeskripsikan peninggalan candi bercorak Hindu Buddha. Nah, 3 ini tadi ya adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama tadi sudah Ibu cuplik mengenai masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Ya anak-anak, tadi sudah Ibu jelaskan sedikit mengenai masuknya Hindu Buddha. Hindu Buddha masuk melalui mana? Melalui jalur perdagangan, jalur laut. Ya, betul sekali. Berarti sudah nyambung ya. Dari sini sudah masuk ya. Ya, pintar sekali anak-anakku. Next kita membahas tentang perkembangannya. Perkembangan kerajaannya. Nih, kerajaan dulu ya. Indonesia tidak menganut sistem pemerintahan presiden seperti ini, tetapi pemerintahannya adalah kerajaan. Kerajaan itu dibagi menjadi beberapa bagian. Kerajaan bercorak Hindu, Buddha, dan Islam. Tapi yang kita bahas terlebih dahulu adalah kerajaan Hindu dan Buddha. Yang pertama kita bahas kerajaan Hindu. Kerajaan Hindu ya itu terbagi menjadi 3. Ya, kerajaan awal nih, kerajaan awal. Di mana kerajaan awal itu ada kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Kutai dan Tarumanegara ini adalah nama dari kerajaannya ya. Tarumanegara. Ya, ini kerajaan awal. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua bercorak Hindu di Indonesia. Kerajaan Kutai itu terletak di Kalimantan Timur dan didirikan pada abad 4. Yang raja pertama adalah Kudungga. Ya. Next, yang kedua Tarumanegara. Tarumanegara itu kerajaan tertua kedua di Indonesia yang bercorak Hindu. Nah, pemerintahannya itu Raja Mulawarman. Ya, anak-anakku. Next kita masuk ke corak 2 kerajaan. Yang kedua itu ada kerajaan besar. Kerajaan besar. Maksudnya itu seperti apa sih kerajaan awal dan kerajaan besar itu, Bu? Apa sih bedanya, Bu? Iya, kerajaan awal itu kerajaan yang dirintis pertama. Berarti otomatis kerajaannya belum besar. Belum terkenal secara seperti sekarang itu ibarat secara internasional ya, secara internasional dan nasional. Kalau kerajaan besar sudah cukup terkenal. Nah, itu perbedaannya. Karena kerajaan awal itu perintis dan kerajaan kedua itu masih kerajaan besar itu sudah cukup terkenal. Iya, coba anak-anak perhatikan dulu sebentar ya. Kita tadi sudah merambah pada kerajaan besar. Kerajaan besar yang pertama ada Sriwijaya, yang kedua ada Mataram Kuno. Nah, setelah kerajaan-kerajaan ini ya, kerajaan-kerajaan ini kemudian bangkitlah kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Mataram Kuno. Ini juga punya raja tersendiri ya yang sangat terkenal. Ini juga setiap kerajaan itu juga mempunyai peninggalan. Nah, peninggalan sejarahnya. Nanti kita cuplik beberapa peninggalannya ya. Kemudian yang ketiga nah ini dilihat dulu kerajaan puncak. Maksudnya apa nih kerajaan puncak? Kerajaan puncak itu berarti kerajaan yang sudah sangat besar. Nah, puncak kejayaannya terletak pada kerajaan Majapahit dan kerajaan Singosari. Kerajaan Majapahit dan kerajaan Singosari ini adalah kerajaan terbesar atau kerajaan yang sudah mencapai puncak kejayaan. Maksudnya, puncak kejayaan sudah 100% menjadi kerajaan yang sempurna. Tidak seperti kerajaan awal, perintis dari kerajaan seperti Kutai Tarumanegara, tapi kerajaan Majapahit dan Singosari sudah mencapai 100% puncak kejayaan atau sudah sempurna untuk dikatakan menjadi sebuah kerajaan. Nah, ini tadi anak ya, ini tadi adalah perkembangan kerajaan bercorak Hindu di Indonesia dimulai dari Kutai dan diakhiri dengan Singosari. Ya anak-anak, kita tadi sudah apa? Sudah mengetahui ya, perkembangan kerajaan Hindu di Indonesia. Sekarang kita mengidentifikasi bukti peninggalan sejarah Buddha di Indonesia. Yang pertama ada kebudayaan
arsitektur, seni, sastra, tulisan. Sastra itu termasuk dalam tulisan ya, tulisan, bahasa. Nah, kita kan ini pemilihan bahasa yang sangat banyak di Indonesia ya. Salah satunya itu dari kebudayaan masuknya Hindu Buddha di Indonesia ini. Nah, kalian jangan berpikir yang terlalu tidak ya. Ini kenapa kok Indonesia ini bahasanya kok banyak sekali ya, berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa dan lain sebagainya. Ya karena memang ya negara kita ini dulu memang selain dijajah ya, mereka juga meninggalkan seperti kebudayaan, bahasa, arsitektur, arca, yupa, nah seperti itu, banyak hal lainnya. Nah, ini tadi sudah ke kebudayaan. Yang kedua, agama. Nah, agamanya meninggalkan agama Hindu, meninggalkan agama Buddha, ada juga yang meninggalkan Konghucu, kemudian Kristen, Katolik, Islam, nah semuanya ya, semuanya itu agama di Indonesia itu belum 100% dari orang Indonesia, melainkan dari orang asing. Ya. Yang ketiga, politik. Nah, politik itu merambah pada pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan di Indonesia ini juga mempengaruhi atau terpengaruh dari kerajaan-kerajaan kita. Diambil sisi positifnya dan dibuang sisi negatifnya dari kerajaan-kerajaan di Indonesia. Karena memang pemerintahan kita dahulu sejarahnya adalah sebuah kerajaan. Nah, itu tadi ya, Nak. Itu tadi sudah kita bahas semuanya. Dan anak di sini ibu mempunyai gambar ya, gambar Candi Prambanan. Nah, ini adalah gambar Candi Prambanan. Iya, anak-anak sudah melihatnya ya? Sudah terlihat jelas Candi Prambanan. Di sini Candi Prambanan itu candi bercorak Hindu. Candi bercorak Hindu. Iya, candi bercorak Hindu. Kemudian ini peninggalan juga dari sebuah kerajaan. Ya, ini peninggalan dari sebuah kerajaan. Ini bercorak apa, Nak? Iya, bercorak Hindu. Nih, ibu punya satu lagi nih. Coba dilihat, silahkan dilihat dulu. Iya, terlihat. Iya, terlihat sekali. Ya, cukup jelas. Ini apa? Ada yang tahu ini? Candi Borobudur. Nah, apa namanya, Nak? Candi Borobudur. Ya, betul sekali. Ada yang pernah ke sini? Belum pernah? Ya, semoga besarnya nanti ada kesempatan untuk ke sini ya. Ini Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Nah, ini merupakan candi yang bercorak Buddha. Candi yang bercorak Buddha, iya. Ini juga menjadi ikon, ya, ikon sejarah. Ini juga peninggalan dari kerajaan yang bercorak Buddha. Jadi kalau ini, Nak, ini bercorak apa? Buddha. Kalau yang ini bercorak apa? Hindu. Iya, berarti dari sini, dari yang ibu berikan gambarnya ini sudah jelas, sudah paham? Iya, bagus sekali, pintar sekali, luar biasa. Ya, anak-anakku, karena dirasa waktunya sudah mau habis. Dari materi yang ibu berikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas semuanya mengenai materi kita hari ini. Alhamdulillah kalau memang sudah jelas ya. Kalau sudah jelas, mari kita simpulkan bersama-sama. Kalian dan juga ibu menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kita belajar mengenai kerajaan, ya, perkembangan masuknya, kemudian kita bisa melihat peninggalan-peninggalan sejarahnya, termasuk Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Nah, itu adalah pembelajaran kita pada hari ini. Tugas kalian di rumah, ya, silakan kalian kerjakan LKS IPS itu halaman 74, ya. Di situ ada 5 soal mengenai kebudayaan. Kebudayaan yang bercorak Hindu-Buddha. Ya, kebudayaan yang bercorak Hindu-Buddha. Besok bisa kalian kumpulkan di meja ibu. Ya, anak-anakku ya. Ya, anak-anakku, besok kita akan belajar mengenai
kewajiban di rumah. Sudah ya? Kalau memang sudah tidak ada, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita akhiri dengan mengucap alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.